Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada kesempatan ini kami dari kelompok 5 Landasan Pendidikan kelas 1A PJKR akan menjelaskan mengenai pengertian, fungsi, dan jenis lingkungan pendidikan. Perkenalkan, nama saya Nur Huda Ananda Prijuliantoro beserta dua rekan saya yaitu Muhammad Rifki Ilhami. Khoififah Nanda Khairani. kita masuk pada penjelasannya. Pengertian lingkungan pendidikan. Lingkungan secara umum diartikan sebagai kesatuan ruang dengan segala benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Lingkungan dibedakan menjadi lingkungan alam hayati, lingkungan alam non-hayati, lingkungan buatan, dan lingkungan sosial. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran atau pelatihan agar peserta didik secara aktif dapat mengembangkan potensi dirinya supaya memiliki kekuatan spiritual keagamaan, emosional, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Jadi, lingkungan pendidikan dapat diartikan sebagai berbagai faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap praktek pendidikan. Lingkungan pendidikan sebagai berbagai lingkungan tempat berlangsungnya proses pendidikan yang merupakan bagian dari lingkungan sosial. Jenis lingkungan pendidikan. Meskipun lingkungan tidak bertanggung jawab terhadap kedewasaan anak didik, namun merupakan faktor yang sangat menentukan, yaitu pengaruhnya yang sangat besar terhadap anak didik. Sebab bagaimanapun anak tinggal dalam satu lingkungan yang disadari atau tidak disadari, pasti akan mempengaruhi anak tersebut. Pada dasarnya, lingkungan mencangkup lingkungan fisik, lingkungan budaya, dan lingkungan sosial. Lingkungan sekitar yang dengan sengaja digunakan sebagai alat dalam proses pendidikan seperti pakaian, keadaan rumah, alat permainan, buku-buku, alat peraga, dan lain-lainnya dinamakan lingkungan pendidikan. Secara umum, fungsi lingkungan pendidikan adalah membantu peserta didik dalam interaksi dan berbagai lingkungan sekitarnya, utamanya berbagai sumber daya pendidikan yang tersedia, agar dapat mencapai tujuan pendidikan yang optimal. Dilihat dari segi anak didik, tempat bahwa anak didik secara tetap hidup di dalam lingkungan masyarakat tertentu, tempat ia mengalami pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, lingkungan tersebut meliputi lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat yang disebut Tripusat Pendidikan. Yang pertama, keluarga. Keluarga merupakan pengelompokan primer yang terdiri dari sejumlah kecil orang karena hubungan saudara. Karena itu dapat terbentuk keluarga inti yang mencangkup ayah, ibu, dan anak. Faktor-faktor lain dalam keluarga itu ikut pula mempengaruhi tumbuh kembangnya anak, seperti kebudayaan, tingkat kemakmuran, keadaan perumahannya, dan sebagainya. Dengan kata lain, tumbuh kembang anak dipengaruhi oleh keseluruhan situasi dan kondisi keluarganya. Pendidikan keluarga terdapat beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Rakyat Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sisdiknas yang menegaskan fungsi dan peranan keluarga dalam pencapaian tujuan pendidikan, yakni membangun manusia dalam keluarga dan yang memberi keyakinan agama, nilai budaya, nilai moral, dan keterampilan. Pasal 10 ayat 2. Menurut Ki Hajar Dewantoro, suasana kehidupan keluarga merupakan tempat yang sebaik-baiknya untuk melakukan pendidikan individual maupun pendidikan sosial. Keluarga merupakan lembaga pendidikan tertua, bersifat informal,
yang pertama dan utama dialami oleh anak serta lembaga pendidikan yang bersifat kodrati. Orang tua bertanggung jawab memelihara, merawat, melindungi dan mendidik anak agar tumbuh lingkungan sekeluarga sungguh-sungguh merupakan pusat pendidikan yang penting dan menentukan. Karena itu, tugas pendidikan adalah mencari cara membantu para ibu dalam tiap keluarga agar dapat mendidik anak-anaknya dengan optimal. Pada umumnya, ibu bertanggung jawab untuk mengasuh anak. Oleh karena itu, pengaruh hubungan antara ibu dan anak perlu mendapat perhatian. Utamanya, pengaruh pengawasan berlebihan ini menjadi dua, yakni memanjakan dan mendominasi anak. Anak yang dimanjakan akan lebih bersifat tidak penurut, agresif, dan suka menentang. Sebaliknya, anak yang diasuh oleh ibu yang suka mendominasi akan berkembangnya menjadi anak yang penurut dan selalu tergantung kepada orang lain, kurang inisiatif. Di samping hubungan antara ibu dan anak, komposisi keluarga juga mempunyai pengaruh terhadap perkembangan, utamanya proses sosialisasi. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa banyaknya anggota keluarga dan urutan kelahiran seseorang anak mempunyai pengaruh terhadap perhatian. Beberapa hasil penelitian telah memberi gambaran bahwa ayah mempunyai arti yang berbeda di mata anak. Akhirnya, perlu ditegaskan lagi bahwa di samping pendidikan keluarga itu, keluarga juga seegonya ikut mendukung program-program lingkungan pendidikan lainnya, seperti kelompok bermain, penitipan anak, sekolah, kursus atau kelompok belajar, organisasi pemuda seperti Pramuka, Palang Merah Remaja, dan lain-lainnya. Pendidikan keluarga berfungsi A. Sebagai pengalaman pertama masa kanak-kanak. B. Menjamin kehidupan emosional anak. C. Menanamkan dasar pendidikan moral. D. Memberikan dasar pendidikan sosial. E. Meletakkan dasar-dasar pendidikan agama bagi anak-anak. F. Memberikan dasar pendidikan sosial. G. Meletakkan dasar pendidikan agama bagi anak-anak. 2. Sekolah. Tidak semua tugas mendidik dapat dilaksanakan oleh orang tua dalam keluarga, terutama dalam hal ilmu pengetahuan dan berbagai macam keterampilan. Oleh karena itu, dikirimkan anak ke sekolah. Sekolah merupakan sarana yang secara sengaja dirancang untuk melaksanakan pendidikan. Semakin maju suatu masyarakat, semakin penting peran sekolah dalam mempersiapkan generasi muda sebelum masuk dalam proses pembangunan masyarakat. Sekolah bertanggung jawab atas pendidikan anak-anak selama mereka diserahkan kepadanya. Karena itu, sebagai sumbangan sekolah sebagai lembaga terhadap pendidikan, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, A. Sekolah membantu orang tua mengerjakan kebiasaan yang baik serta menanamkan budi pekerti yang baik. B. Sekolah memberikan pendidikan untuk kehidupan di dalam masyarakat yang sukar atau tidak dapat diberikan di rumah. C. Sekolah melatih anak memperoleh kecakapan-kecakapan seperti membaca, menulis, berhitung, menggambar, serta ilmu-ilmu lain sifatnya, mengembangkan kecerdasan dan pengetahuan. Di sekolah diberikan pelajaran etika, keagamaan, estetika, membenarkan benar atau salah, dan sebagainya. Suatu alternatif yang mungkin dilakukan sesuai situasi dan kondisi sekolah antara lain: A. Pengajaran yang mendidik. B. Peningkatan dan pemantapan pelaksanaan program bimbingan dan penyuluhan atau BP di sekolah. C. Pengembangan perpustakaan sekolah menjadi suatu pusat sumber belajar atau PSB. D. Peningkatan dan pemantapan program pengelolaan sekolah. Yang ketiga, masyarakat. Masyarakat merupakan lembaga pendidikan yang ketiga setelah pendidikan di lingkungan keluarga dan pendidikan di sekolah. Bila dilihat ruang lingkup masyarakat, banyak dijumpai keanekaragaman bentuk dan sifat masyarakat. Namun justru keanekaragaman inilah dapat memperkaya budaya bahasa Indonesia. Lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat adalah salah satu unsur pelaksana asas pendidikan seumur hidup. Pendidikan yang diberikan di lingkungan keluarga dan sekolah sangat terbatas. Di masyarakatlah orang akan meneruskannya hingga akhir hidupnya. Segala pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh di lingkungan pendidikan keluarga dan di lingkungan sekolah akan dapat berkembang dan dirasakan manfaat dalam masyarakat. Tanggung jawab masyarakat terhadap pendidikan sebenar-benarnya masih belum jelas.
tidak sejelas tanggung jawab pendidikan di lingkungan keluarga dan di lingkungan sekolah. Hal ini disebabkan faktor waktu, hubungan, sifat, dan isi pergaulan yang terjadi di dalam masyarakat. Waktu pergaulan terbatas, hubungannya hanya pada waktu tertentu, sifat pergaulannya bebas, dan isinya sangat kompleks dan beraneka ragam. Meskipun demikian, masyarakat mempunyai peran yang besar dalam pelaksanaan pendidikan nasional. Peran masyarakat itu antara lain menciptakan suasana yang dapat menunjang pelaksanaan pendidikan nasional, ikut menyelenggarakan pendidikan non-pemerintah atau swasta, membantu pengadaan tenaga, biaya, sarana dan prasarana, menyediakan lapangan kerja, membantu pengembangan profesi baik secara langsung maupun tidak langsung. Kaitan antara masyarakat dan pendidikan dapat ditinjau dari segi yakni. Yang pertama, A. Masyarakat sebagai penyelenggaraan pendidikan, baik yang dilembagakan atau jalur sekolah dan jalur sekolah maupun yang dilembagakan, jalur luar sekolah. B. Lembaga-lembaga kemasyarakatan atau kelompok sosial di masyarakat, baik langsung maupun tak langsung, ikut mempunyai peran dan fungsi edukatif. C. Dalam masyarakat tersedia berbagai sumber belajar, baik yang dirancang by design maupun yang dimanfaatkan, utility. Fungsi lingkungan pendidikan terhadap proses pendidikan manusia. Setiap pusat pendidikan dapat berpeluang memberikan kontribusi yang besar dalam ketiga kegiatan pendidikan, yakni A. Pembimbingan dalam upaya pemantapan pribadi yang berbudaya. B. Pengajaran dalam upaya penguasaan pengetahuan. C. Pelatihan dalam upaya pemahiran keterampilan. Secara umum, fungsi lingkungan pendidikan adalah membantu peserta didik dalam interaksi dengan berbagai lingkungan sekitarnya, terutama berbagai sumber daya pendidikan yang tersedia, agar dapat mencapai tujuan pendidikan yang optimal. Terdapat hubungan timbal balik dan saling mempengaruhi antar lingkungan yang satu dengan lingkungan yang lain. Lingkungan keluarga sebagai dasar pembentukan sikap dan sifat manusia. Lingkungan sekolah sebagai bekal keterampilan dan ilmu pengetahuan, sedangkan lingkungan masyarakat merupakan tempat praktek dari bekal yang diperoleh di keluarga dan sekolah, sekaligus sebagai tempat pengembangan kemampuan diri. Seperti yang diketahui, proses pertumbuhan dan perkembangan manusia sebagai akibat interaksi dengan lingkungannya akan berlangsung secara alamiah, dengan konsekuensi bahwa tumbuh kembangnya itu mungkin berlangsung lambat dan menyimpang dari tujuan pendidikan. Oleh karena itu, diperlukan berbagai usaha dengan sadar untuk mengatur dan mengendalikan lingkungan itu sedemikian rupa, agar dapat diperoleh peluang pencapaian tujuan yang secara optimal dan dalam waktu serta dengan daya atau dana seminimal mungkin. Dengan demikian, diharapkan mutu sumber daya manusia makin lama semakin meningkat. Hal itu dapat diwujudkan apabila setiap lingkungan pendidikan tersebut dapat melaksanakannya sebagaimana mestinya. Demikianlah penjelasan mengenai pengertian, jenis, dan fungsi lingkungan pendidikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.